Hai teman-teman, apa kabar? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat. So teman-teman, sebelum masuk ke inti video, let me introduce myself. Aku Aprilia Cindy Maisari and everyone call me Maya, so I think you can call me Maya too. Aku mahasiswa psikologi, baru aja masuk semester 4 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Teman-teman, kalian pasti pernah kan terlibat dalam suatu komunikasi, baik dengan orang yang memang sebelumnya sudah kalian kenal seperti orang tua, saudara, teman, sahabat, dosen, guru, dan lain-lain, ataupun dengan orang yang sebelumnya belum kalian kenal ataupun yang belum kalian temui. Jadi ngomongin tentang komunikasi sendiri itu apa sih? Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti bersama. Jadi komunikasi efektif itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator selaku penyampai pesan kepada komunikan selaku penerima pesan, sehingga penyampaian pesan tersebut itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, kenapa sih kita perlu dan harus belajar tentang komunikasi dan harus memperdalamnya lagi? Karena komunikasi itu akan selalu terjalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kayak dalam lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja, kita pasti akan selalu terlibat dengan yang namanya komunikasi dan tidak mungkin enggak gitu loh. Jadi ya mau gimana pun kita memang harus hidup berdampingan dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi sendiri itu memiliki banyak sekali manfaat dan 4 diantaranya itu adalah yang pertama, meningkatkan hubungan interpersonal, yang kedua, mencegah terjadinya konflik, dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas, dan yang keempat, itu meningkatkan soft skill kita. Dan komunikasi itu akan selalu terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada. Salah satunya ya di workplace atau tempat kerja dan juga di kampus tempat kita berkuliah ataupun juga di tempat kita sekitaran lah, untuk kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi ada beberapa tips juga untuk melakukan komunikasi secara efektif dan meningkatkan soft skill kita ataupun public speaking lah ya. Jadi yang pertama itu kita perlu mengenal dan juga mempelajari culture atau budaya tempat kita singgah, entah untuk keperluan kerja ataupun untuk keperluan kuliah dan juga sekolah. Karena mengingat lagi setiap daerah itu pasti memiliki culture atau budayanya sendiri. Ada daerah yang budayanya itu lebih mengutamakan yang namanya mendengarkan terlebih dahulu. Jadi kita benar-benar diminta untuk fokus dengan apa yang sedang mereka sampaikan. Agar apa? Agar kita itu paham gitu loh tentang apa maknanya. Dan kalau kita udah paham, barulah di situ kita memberikan feedback atau umpan balik lah berupa pendapat, saran, masukan, kritikan, dan lain sebagainya. Tapi ada juga budaya di daerah tertentu yang kalau emang udah terbiasa kalau lagi meeting, lagi presentasi itu pasti ya kayak mereka tuh malah ngomongnya itu saling saut-sautan gitu loh. Kayak kalau kamu nggak ngotot tuh kamu bakal nggak didengerin gitu. Ya, dan menurut aku memang sangat penting sekali untuk melakukan yang namanya observasi tentang culture atau budaya ini. Dan yang kedua itu ada 30 second rule. Sebagai mahasiswa ataupun workers, pasti gimana pun kita akan selalu dituntut untuk berbicara ataupun presentasi di depan umum, di depan direksi, di depan manajer, dan di depan rekan kerja yang lain, ataupun juga di depan teman sekelas kita saat kita presentasi gitu. Dan di 30 detik pertama itu, saat kita mulai ngomong, pasti kita akan merasa kayak deg-degan, keringat dingin gitu.
nervous dan lain-lain. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah apa yang akan kita katakan di 30 detik pertama. Jadi kita perlu fokus dengan hal apa yang akan kita katakan di 30 detik pertama itu. Jadi dengan cara kita latihan terus-menerus, kita melafalkan dengan baik, kita menghafalkan dengan benar. Itu semuanya akan membantu kita dalam mengatasi nervous atau deg-degan itu. Jadi kalau 30 detik pertama itu kita udah kacau duluan, kayak 30 detik pertama yang cuma isinya aja tuh kayak isi perkenalan, isi masih basa-basi lah intinya, dan itu aja kita udah kacau, kita udah lupa, gimana lagi sisanya gitu loh yang isinya cuma materi gitu. Begitupun sebaliknya, kalau 30 detik pertama kok kita bisa menghandle-nya dengan baik, kita bisa menyampaikan inti dan pesannya dengan dengan sesuai harapan mereka dan sesuai harapan kita, itu pasti sisanya kita pasti akan merasa pede, kita akan merasa lancar-lancar aja. Kalaupun ditemukan di tengah jalan kita tiba-tiba buntu dan kita tiba-tiba lupa sama apa yang mau kita sampaikan, kita pasti bisa dengan sendirinya untuk mengembangkan materinya itu dengan bahasa kita sendiri. Jadi ya balik lagi gitu loh, apa yang kita sampaikan, makna atau intinya itu akan dapat tersampaikan dengan baik dengan komunikan gitu loh. Dan tips yang ketiga itu adalah usahakan untuk jangan berbelit dan juga panjang lebar. Karena kalau kita ngomong terlalu berbelit atau muter-muter, itu pasti kayak komunikan atau audiensnya tuh juga, mereka juga akan ikut bingung gitu loh. Ini sebenarnya tuh intinya, poinnya yang bisa diambil itu apa? Kok cuma muter-muter doang gitu loh. Jadi ya untuk mengatasi hal-hal tersebut itu kita bisa dengan mempersiapkan terlebih dahulu apa yang ingin kita sampaikan, baik dengan menulis, dengan mengetik, merekam, atau dengan menghafalkannya secara terus-menerus gitu. Dan menurut aku pribadi, metode ini cukup worth untuk meningkatkan skill kita dalam berkomunikasi. Karena awal-awal mungkin kita masih belajar dengan cara mempersiapkannya dahulu gitu loh, kalimatnya kita susun dengan rapi dan benar. Tapi lama-kelamaan karena kita udah melakukan metode tersebut, kita akan jadi terbiasa gitu loh. Bahkan dengan tanpa mempersiapkannya pun kita sudah punya bekal lah istilahnya untuk menyusun kalimat-kalimat dengan baik, dengan singkat, padat, jelas, namun juga bisa dipahami gitu loh oleh komunikan atau audiens. Jadi pesan yang kita sampaikan kepada komunikan atau audiens itu akan tersampaikan dengan baik dan maknanya itu akan dimaknai dengan benar gitu loh oleh mereka. So, itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video singkat mengenai komunikasi efektif dan meningkatkan soft skill public speaking. Aku harap kalian bisa mengambil pesan-pesan dalam video ini dan kalian paham sama inti atau poinnya. Dan sebelumnya mohon maaf sekali bila ada bahasa yang sangat kurang pas, kurang baik didengar, dan juga terlalu berbelit dan terlalu panjang lebar, karena mengingat lagi di sini aku juga masih belajar sama seperti yang lainnya juga. Jadi kita sama-sama belajar aja. Serta materi yang aku sampaikan ini bila ada yang kurang dan atau ada yang miss gitu ya, mohon maaf sekali lagi. Oke, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Aku tutup dulu and I hope you stay healthy guys. Bye.